Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-256, Sarana Vicious. Di aula yang tenang, semua orang menatap kosong pada Mo Cheng, yang lehernya dengan mudah diraih oleh orang berjubah hitam. Semua orang tanpa sadar menelan ludah mereka pada saat itu. Hanya 10 menit yang lalu, yang terakhir merencanakan garis besar rencana besar untuk mendominasi wilayah timur laut Kekaisaran Chiama. Namun, 10 menit kemudian, bahkan hidupnya dengan mudah diremas di telapak tangan orang lain. Cara semua berubah dengan sangat cepat menyebabkan semua orang di aula menjadi tidak percaya pada perubahan peristiwa. Namun, terlepas dari bagaimana tidak realistisnya perasaan itu, kebenaran yang muncul di mata mereka mengatakan kepada semua orang dengan cara yang sangat brutal bahwa, atau itu klan Mo First Elder, Executioner Mo, yang memiliki reputasi cukup kuat di wilayah timur laut, adalah mainan di tangan orang lain kali ini. Mendengar kata-kata tebal dingin yang dipancarkan dari bawah jubah hitam, semua orang di aula tiba-tiba merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Terlepas dari apa yang terjadi, jika klan Mo benar-benar kehilangan Mo Cheng, pilar utama ini, maka kekuatan skala kecil ini akan dapat mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kontrol klan Mo di masa depan. Meskipun klan Mo memiliki cukup banyak sekutu di aula, tetapi masih belum ada satu orang pun yang datang untuk memberikan bantuan. Tuan, mohon ampun. Sama seperti orang berjubah hitam sedang mempersiapkan untuk meremas Mo Cheng di tangannya hingga mati dengan telapak tangannya. Teriakan tiba-tiba terdengar di aula. Mendengar teriakan ini, semua orang di aula mengikuti suara dan mengalihkan tatapan mereka. Akhirnya berhenti di Geye yang telah berdiri. Segera, ekspresi mereka mulai berubah secara tidak teratur, menjadi fokus perhatian semua orang. Senyum pahit muncul di wajah lama Geye. Jujur berbicara, setelah menyaksikan nasib tak berdaya Mo Cheng, dia secara alami tidak ingin menundukkan kepalanya. Namun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Misty Cloud Sekta adalah dukungan dari klan Mo. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Jika orang misterius berjubah hitam dari latar belakang tidak dikenal ini, hanya ingin mengajarkan pelajaran Mo Cheng, Geye tidak akan keluar untuk menghentikannya. Namun, melihat situasi sekarang, orang berjubah hitam itu jelas berniat membunuh. Setelah sampai pada titik ini, Geye tidak bisa lagi pula. Jika ia membiarkan Mo Cheng terbunuh di depannya, ia tidak mungkin melarikan diri yang ditegur ketika ia kembali ke Misty Cloud Sect di masa depan. Teriakan Geye memang menyebabkan aksi orang berjubah hitam itu berhenti. Orang berjubah hitam memutar kepalanya dan melirik acuh tak acuh pada Geye duduk di platform tinggi. Api putih pucat tebal berulang kali melompat di tangan kirinya. Setelah menatap Geye untuk waktu yang lama, orang berjubah hitam itu memutar kepalanya lagi. Di bawah jubah hitam sepasang mata dingin tebal tertuju pada wajah pucat Mo Cheng saat dia berkata dengan dingin. Tangan King Lin mendekat. Pak, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan. Bibir Mo Cheng gemetar saat dia berkata. Wajahnya terasa sedikit sakit karena tertusuk oleh tatapan dingin yang dingin. Di bawah jubah hitam, sosok manusia itu dengan jelas menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tangannya tiba-tiba diangkat secara vertikal dengan nyala putih tebal yang menyelimutinya. Setelah itu, dia tiba-tiba memotong dan melewati pangkal lengan kanan Mo Cheng. Setelah telapak tangan melewatinya, lengan yang terputus jatuh. Telapak orang berjubah hitam itu seperti pisau tajam. Itu bahkan tidak menghadapi perlawanan sedikit pun karena memotong pangkal lengan Mo Cheng. Seketika, lengannya terlepas dan jatuh dari bahu Mo Cheng. Akhirnya, jatuh ke karpet merah terang dengan cara yang menembus mata. Tidak ada darah segar yang mengalir keluar dari lengan yang telah dipotong. Itu hanya memiliki jejak menjadi hitam hangus sepenuhnya. Jelas, sesaat ketika telapak tangan orang berjubah hitam dipotong, suhu tinggi yang terkandung di dalamnya sudah benar-benar membakar pembuluh darah itu. Rasa sakit tiba-tiba dari lengan yang hilang menyebabkan wajah Mo Chan tiba-tiba memelintir kesakitan. Muncul sangat buas dan menakutkan. Sebuah lengkingan tajam yang membawa rasa sakit yang sulit untuk disembunyikan terdengar keras dan jelas dari mulutnya, menyebabkan dingin ke permukaan di hati semua orang di aula. Sungguh ganas. Tatapan semua orang menggigil saat mereka menyapu lengan yang terlepas di tanah. Mereka menelan ludah mereka dan ekspresi mereka agak pucat putih. Hanya dalam sekejap mata, orang kuat ini, Mo Cheng, yang namanya mengguncang wilayah timur Kekaisaran Chiama benar-benar menjadi cacat. Kejatuhan semacam ini menyebabkan orang merasa bahwa atau itu mereka bermimpi.
Dengan telapak tangannya memegang Legiodan di mana lengannya patah. Tubuh Mo Cheng berulang kali menggigil. Kegilaan dan perusakan melintas matanya yang rendah. Dan dia dengan lembut meraung. Orang-orang dari klan Mo. Bunuh bajingan ini. Mendengar raungan lembut Mo Cheng, anggota sekitar klan Mo saling melirik satu sama lain. Mereka mungkin ketakutan di dalam hati mereka. Tetapi di bawah kekuatan yang tersisa dari Mo Cheng masa lalu, mereka hanya bisa mengatupkan giginya bersama dan menyerang Xiaoyan dengan wajah galak dan raungan marah. Orang berjubah hitam mengabaikan anggota klan Mo menerkam dan terus saja menatap Mo Cheng dengan acuh tak acuh. Anggota Mo klan menyerbu ke wilayah 5 meter dari orang berjubah hitam. Namun, ketika mereka mengangkat kaki mereka lagi, lapisan es berwarna putih tebal aneh menyebar dari bagian bawah kaki mereka dan membungkus tubuh mereka menjadi batang es dengan cahaya putih pucat bersinar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, interior aula memiliki 10 tambahan ditambah patung es yang realistis yang muncul entah dari mana. Segera, suasana di aula kembali menjadi lebih tenang. Perasaan dingin yang dingin menyelimuti seluruh ruangan, menyebabkan semua orang takut bahkan menghembuskan nafas. Mengamati 10 anggota klan Mo ditambah yang membeku ke dalam ukiran es tanpa peringatan. Nalan Yanran dan Geye pada platform tinggi menghirup udara dingin. Metode menyerang aneh orang berjubah hitam dan keganasannya menyebabkan mereka merasa agak terkejut. Setelah gelombang serangan telah meninggalkan hampir 10 ditambah es capture, semua anggota klan Mo buru-buru jatuh kembali. Tidak peduli seberapa Mo Cheng terus berteriak. Mereka begitu gelisah sehingga mereka tidak berani memasuki wilayah menyerang Xiaoyan lagi. Apakah kamu ingin menyerahkannya, atau tidak? Mengabaikan jeritan gila Mo Cheng, suara orang berjubah hitam itu masih mudah dan halus. Sikap acuh tak acuh itu seolah-olah pembantaian dari sebelumnya tidak dilakukan olehnya. Siapa sebenarnya kamu? Mo Cheng terengah-engah dan kasar. Dia mengangkat wajahnya yang ditutupi dengan tampilan menyeramkan dan tatapannya menatap tajam ke jubah hitam saat berbicara dengan suara serak. Kamu kehabisan kesabaran kecil yang aku miliki. Karakter Mo Cheng yang tidak terlatih tidak menyebabkan kekaguman apapun untuk terbentuk dari orang berjubah hitam. Suaranya yang rendah merembes keluar ketidaksabaran dan kedinginan seseorang yang kesabarannya akan benar-benar usang. Telapak tangannya diangkat perlahan sampai vertikal, membentuk pisau berbentuk tangan. Ini sedikit gemetar dan nyala putih yang tebal itu melompat dan melayang di atasnya. Jika kamu membunuhku, gadis kecil itu pasti akan segera mati denganku. Mengamati tangan yang perlahan-lahan terangkat dengan mata yang sangat kecil, wajah Mo Cheng dengan cepat menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa lagi mengalaminya saat dia berteriak. King Lin sebenarnya masih hidup. Mendengar teriakan Mo Cheng, orang berjubah hitam itu menghela nafas lega sambil bergumam lembut di dalam hatinya. Seseorang dari klan Mo kamu yang dapat berbicara untuk klan melangkah keluar. Serahkan gadis kecil yang sudah kau tangkap, atau yang lain. Hari ini, aku akan mencuci klan Mo dengan darah. Orang berjubah hitam itu memutar kepalanya dan berkata dengan lembut ke arah sekelompok orang dari klan Mo. Meskipun kata-kata orang berjubah hitam itu sangat tenang, anggota klan Mo yang telah menyaksikan kekejian serangannya tidak berani meragukan kebenaran dari apa yang dia katakan. Segera, ada seseorang yang melompat ke belakang dan menghilang dari aula. Tidak ada gunanya. Tidak ada seorang pun di klan Mo ini yang berani tidak mematuhi perintah aku. Mo Cheng terengah-engah dengan kasar. Dia memutar lehernya, ingin melepaskan diri dari telapak tangan yang memegang lehernya dengan erat. Namun, gerakannya tidak sedikit membantu. Katakan satu kata lagi, dan aku akan membakar lidah kamu. Sebuah tangan panjang bergerak maju mundur di depan mata Mo Cheng. Api putih tebal yang menutupi itu menyebabkan cahaya dingin direfleksikan di mata Mo Cheng. Itu menyebabkan dia menelan kata-kata berikut yang telah mencapai mulutnya. Tidak lama setelah anggota klan Mo menghilang, sekelompok besar orang dengan wajah khawatir menyerbu ke aula. Ketika mereka melihat keadaan mengerikan yang terjadi di Mo Cheng, ekspresi mereka menjadi suram. Siapa di antara mereka bisa menduga bahwa atau itu tetua pertama yang biasanya memiliki postur orang yang kuat akan benar-benar berubah menjadi seperti ini. Pak ini, aku kepala klan Mo. Moulan, bolehkah aku tahu dengan cara apa elder pertama telah menyinggung kamu? Seorang pria parubaya mengenakan pakaian bagus mengambil 2 langkah maju dan berkata dengan suara sopan yang mendalam. Dalam 10 menit, aku ingin melihat gadis kecil bernama King Lin yang ditangkap oleh klan Mo kamu. Kalau tidak, klan Mo tidak perlu lagi ada. Di bawah jubah hitam, suara dingin yang dingin serta kekuatan menakutkan yang tiba-tiba melonjak menyebabkan wajah semua orang di aula dipenuhi dengan horor. Orang berjubah hitam berdiri di tempat yang sama. Di bawah tekanan dari kekuatan agungnya,
Tak terhitung garis retakan kecil tersebar di tanah di bawah kakinya sementara kaca terdengar. Doang mengamati garis-garis retak yang telah menyebar. Nalan Yanran dan Geye yang telah mengalami kekuatan seperti itu lebih dari satu kali berteriak tanpa sadar saat ekspresi mereka dengan cepat berubah. Suara dua orang itu seperti guntur marah yang menyerang dengan keras di atas kepala semua orang di ruangan itu. Saat ini, bahkan yang merusak yang dihadapi Mo Cheng tidak bisa membantu tetapi menjadi membosankan. Dia tidak menyangka bahwa atau itu orang berjubah hitam misterius ini akan benar-benar menjadi doang. Menggigil berulang kali di bawah kekuatan menakutkan itu dengan wajah berwarna tanah. Sudut mulut kepala klan Mo yang disebut Moulan bergerak cepat untuk beberapa kali. Gadis kecil, jangan katakan padaku itu adalah salah satu yang Elder pertama telah bawa kembali. God, siapa sebenarnya orang tua ini yang menyinggung perasaan? Dia sebenarnya menyebabkan Do Huang datang ke sini. Pak, tolong tunggu, aku akan segera pergi dan membebaskan orang ini. Di bawah tekanan Do Huang, Molin bertindak dengan cara yang lugas. Dia mengerti dengan jelas bahwa atau itu dia dan yang lain tidak memiliki kualifikasi sekecil apapun untuk mendiskusikan kondisi. Karena itu, dia segera dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Moulan, tetap berdiri. Siapa yang mengizinkan kamu membebaskannya? Mo Cheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan marah berteriak. Tetua pertama, mengapa kamu ingin menempatkan klan Mo kami dalam posisi berbahaya seperti itu karena seorang gadis kecil? Sedang dihentikan oleh Mo Cheng. Moulan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia mengatakan dengan marah. Dari sikapnya, tampaknya dia tidak menyadari cara mengenai King Lin yang memiliki 3 Jet Green Snake Flower murid. Apa yang kamu tahu? Gadis kecil itu pasti. Wajah Mo Cheng adalah buas. Namun, sebelum teriakannya benar-benar jatuh, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik. Kaki yang membawa kekuatan menakutkan disertai dengan suara yang tajam, eksplosif, dan Xiaoyan dengan keras menendang perut bawah Mo Cheng. Segera, kata-kata yang mencapai mulut Mo Cheng dengan paksa ditelan. Dengan tangan kirinya memegang perut bagian bawahnya. Segenggam penuh darah segar dimuntahkan. Kaki Mo Cheng berlutut di tanah dan terus bergesekan di tanah sambil bergerak mundur dari momentum sampai dia mengetuk dengan kuat pada pilar platform yang kuat. Baru saat itulah kekuatan menakutkan ini terselesaikan. Orang berjubah hitam tampaknya telah mencapai batas kesabarannya terhadap Mo Cheng ini yang berisik seperti lalat rumah. Setelah dengan kasar memberinya tendangan, ujung kaki orang yang berjubah hitam dengan lembut ditekan ke tanah. Sosoknya sekali lagi seperti hantu ketika ia menembak ke arah Mo Cheng yang berwajah pucat. Pada tinjunya, api putih tebal dengan cepat teraglomerasi. Jelas, dia bermaksud untuk benar-benar menangani pukulan pembunuhan kali ini. Tuan, di akun wajah tipis Misty Cloud Sax kami, tolong lepaskan Mo Cheng. Merasakan niat membunuh tiba-tiba dari orang berjubah hitam. Ekspresi Geye berubah drastis saat dia buru-buru memanggil. Orang berjubah hitam tampaknya belum mendengar panggilan Geye. Melihat bahwa atau itu orang berjubah hitam itu tidak menunjukkan sedikit pun tanda berhenti. Wajah lama Geye menjadi jelek. Setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya dengan liar. Tubuhnya melintas dan menembak ke arah orang berjubah hitam. Enyah, merasakan Geye menembaki. Sebuah teriakan dingin dipancarkan dari bawah jubah hitam. Tubuh orang yang dirampok tiba-tiba berputar aneh di udara. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan yang seperti hantu saat dia mengusap bahu Geye sesaat dia melewatinya. Saat kedua orang itu bersentuhan, telapak orang berjubah hitam itu dengan terang-terangan tercetak di dada pihak lain. Seketika, putih pucat muncul di wajah Geye. Tubuhnya seperti layang-layang dengan talinya yang dipotong saat dia menembak ke belakang. Saat keduanya terjalin satu sama lain, angin lembut mengangkat kain menutupi wajah orang berjubah hitam itu. Setengah dari wajah halus dan tampan terkena dan gambar yang samar-samar itu secara tidak sengaja tertangkap di mata Geye. Segera, tubuhnya terhenti. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bab ke-257, membunuh Mo Cheng. Tubuh Geye seperti daun jatuh di angin musim gugur saat ia dengan cepat membalas dengan cara yang sombong. Meja dan kursi di sepanjang jalan hancur oleh kekuatan tersembunyi yang terkandung di dalam Geye ketika mereka bersentuhan dengannya. Kaki Geye terseret di tanah saat dia didorong oleh setengah jarak aula sebelum tubuhnya berhenti lambat. Wajahnya yang agak pucat ditutupi oleh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Kamu, menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Geye menghembuskan nafas berat yang berat. Hatinya seperti lautan badai. Wajah itu, mengapa itu tampak sedikit familiar? Dalam pikirannya, wajah lembut tuan muda klan Shao dari 3 tahun yang lalu, yang pantang menyerah dan keras kepala, perlahan muncul dari dalam ingatannya.
Ketika itu tumpang tindih dengan wajah yang baru saja dia lirikan sekilas. Ada sedikit agak mirip. Mustahil. Jantungnya tiba-tiba bergetar hebat ketika dada Geye dengan cepat naik dan turun. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku pasti salah lihat. Bahkan jika pemuda itu telah meninggalkan reputasi sebagai orang lumpuh, sudah pasti mustahil baginya untuk mencapai tahap ini hanya 3 tahun yang singkat. Dalam 3 tahun, seseorang yang tidak memiliki kekuatan bahkan Doje telah meningkatkan kekuatannya ke kelas dohwang. Kata-kata semacam ini adalah sesuatu yang Geye berani menepuk dadanya dan menjamin bahwa atau itu bahkan di seluruh benua Doki, tidak akan ada satu orang pun yang bisa mencapai itu. Saat perasaannya perlahan-lahan menjadi tenang, Geye juga mulai meragukan wajah yang sekilas dilihatnya beberapa saat yang lalu. Setelah merenungkan sedikit, hatinya telah datang untuk percaya fakta. Visinya memang dan pasti kabur. Setelah percaya ini di dalam hatinya, kejutan di wajah Geye akhirnya mulai perlahan pulih. Dia memegang dadanya dan batuk beberapa kali. Seutas benang sekali lagi mengalir keluar dari sudut mulutnya. Serangan telapak tangan dari orang berjubah hitam sebelumnya memang menyebabkan dia menerima cukup cedera serius. Paman Ge, kamu baik-baik saja? Dari platform tinggi, Nalan Yanran melayang ke sisi Geye. Kepedulian muncul di wajahnya yang cantik saat dia segera bertanya. Kaf, aku baik-baik saja. Geye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mengamati wajah pucat Geye, alis Nalan Yanran diangkat secara vertikal. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan seseorang yang berani memperlakukan anggota Mystic Cloud Sector dengan cara seperti itu. Segera, wajahnya yang cantik menjadi dingin saat dia melemparkan pandangannya ke arah orang berjubah hitam itu. Dia dengan dingin berkata, Tuan, bisakah tindakan kamu hari ini ditafsirkan sebagai provokasi terhadap Mystic Cloud Sector? Jubah hitam itu sedikit bergetar. Nalan Yanran tampaknya bisa merasakan tatapan acuh tak acuh yang ditembak dari bawah jubah hitam. Segera, dia dengan erat memegang tangannya. Kemarahan tersembunyi di dalam hatinya. Selain membesarkan Mystic Cloud Sector, apa yang bisa kamu lakukan? Aku pasti akan mengambil hidup Mo Cheng hari ini. Jika kamu ingin menghentikan aku, kamu dapat mengambil tindakan. Kamu tidak perlu menggunakan Mystic Cloud Sect dan Yun Yun untuk menakuti aku. Itu tidak akan berhasil pada aku. Orang berjubah hitam itu menepuk lengan bajunya. Suaranya membawa beberapa tawa dan tawa dingin. Kamu, mendengar cemooh orang berjubah hitam. Kemarahan menyerbu ke alis hitam Nalan Yanran. Dia dengan dingin tertawa. Kamu adalah dohwang. Aku pikir kamu tidak bisa menjadi seseorang yang tidak memiliki reputasi apapun di Kekaisaran Jiama. Karena kamu bersikeras membunuh Mo Cheng hari ini. Tolong beritahu aku nama kamu. Di masa depan, Mystic Cloud Sect aku akan menemukan Pak dan alasannya dengan kamu. Alasan dengan aku. Keke, seharusnya Yun Yun membawa beberapa ratus orang untuk bersama-sama. Tidak, orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek. Karena kamu berani membunuh Mo Cheng di depan begitu banyak kekuatan di wilayah timur laut, mengapa kamu menyembunyikan kepala dan hanya menunjukkan ekor kamu dengan kekuatanmu? Aku pikir itu bukan karena kamu takut akan balas dendam dari klan Mo. Tapi kamu takut pada Mystic Cloud Sector di belakang klan Mo, kan? Nalan Yanran dengan dingin berkata, bukannya aku tidak berani. Tapi aku tidak mau. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Aku cepat atau lambat akan menuju ke Mystic Cloud Sect. Ketika saatnya tiba, kamu tentu akan jelas dari identitas aku. Orang berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar bahwa atau itu orang berjubah hitam memandang rendah pada Mystic Cloud Sector dengan cara seperti itu, Nalan Yanran menggigit giginya yang perak dengan lembut dan kejam berkata, bagus, sejak kamu memiliki keberanian seperti ini, aku akan ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menyerang ke Mystic Cloud Sect. Sudah selesai? Jubah hitam itu sedikit bergetar. Orang di dalam sepertinya mengangkat bahunya. Jika kamu telah mengatakan semua yang kamu mau, maka tolong berhenti membuat keributan. Aku akan serangan. Jika kamu ingin memblokir aku, maka silakan lakukan. Namun, aku ingin mengingatkan kamu bahwa atau itu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan karena identitas kamu. Jika kamu tidak ingin Mystic Cloud Sect kehilangan penggantinya, maka tetaplah diam di samping. Mendengar ini, mulut kecil Nalan Yanran yang merah dan ramping ditekan rapat. Dadanya yang melimpah naik dan turun sedikit, menyapu sudut yang dipenuhi dengan godaan. Meskipun hatinya sangat marah, dia tidak memiliki solusi yang memungkinkan. Di aula besar ini, tidak ada orang yang bisa bertarung dengan orang kuat misterius ini. Selain itu, pihak lain tampaknya tidak takut pada Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, selain melihat Mo Cheng menjadi roh di bawah telapak tangannya, dia tampaknya tidak memiliki pilihan lain.
mengabaikan tindakan Alan Yanran di belakangnya. Orang berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia dengan dingin mengamati Mo Cheng yang mengandalkan pilar platform untuk berdiri. Di telapak tangannya, nyala api putih tebal melambung saat membawa es. Pak ini, melihat bahwa atau itu orang berjubah hitam itu akan menghadapi pukulan pembunuhan. Wajah kepala klan Mo, wajah Molan menjadi pucat. Meskipun dia ingin maju untuk menghentikannya, dia hanya bisa dengan paksa menekan dorongan ini. Setelah melihat Geye dan Nalan Yanran beberapa waktu yang lalu, orang berjubah hitam ini jelas-jelas menahan diri karena status Geye. Namun, jika mereka harus maju ke depan, interior aula kemungkinan akan menerima beberapa patung es lagi. Oleh karena itu, Molan hanya bisa berdiri di jarak yang agak lebih aman dari orang berjubah hitam dan berbicara. Tuan, tidak ada yang terjadi pada gadis kecil bernama King Lin. Selama kamu bersedia membiarkan Elder pertama pergi, klan Mo kami bersedia memberi kamu kompensasi dalam hal yang kamu mendiktekan. Orang berjubah hitam tetap tanpa ekspresi pada kata-kata yang dikatakan Molan. Di bawah pengamatan semua pemimpin di aula, dia perlahan berjalan menuju Mo Cheng. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan interior aula terselubung dalam suasana dingin. Mengincar orang berjubah hitam yang bahkan tidak peduli dengannya. Molan tersenyum canggung. Di bawah tekanan kekuatan absolut seperti itu, dia hanya bisa menyerah memikirkan upaya penyelamatan. Dia yang hatinya sedih hanya bisa berharap bahwa atau itu doang ini, yang tindakannya sangat kejam, tidak akan mulai membersihkan klan Mo setelah membunuh Mo Cheng. Jika tidak, klan Mo akan benar-benar menurun dari kekuatan puncak ke yang tidak akan diberi peringkat. Tampaknya Mo Cheng juga mengerti bahwa atau itu orang berjubah hitam bertekad untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak mengeluarkan permohonan yang tidak berguna untuk memohon belas kasihan. Dia mengamati orang berjubah hitam berjalan dengan jahat. Tangan kiri yang tersisa tiba-tiba bergoyang sedikit. Jika kamu ingin membunuh aku juga akan meninggalkan beberapa bekas luka pada kamu. Dengan senyum sinis, Mo Cheng meringkuk tubuhnya, yang tiba-tiba bergetar. Kekuatan tersembunyi yang ganas menghancurkan lengan bajunya. Di tangan yang telanjang di udara, urat-urat itu seperti banyak ular kecil ketika mereka berulang kali berdenyut. Tangan itu tiba-tiba menjadi lebih besar. Kuku normal awalnya juga diperluas setengah inci dan warnanya juga menjadi hitam yang tak terbandingkan dan aneh. Saat ini, tangan Mo Cheng benar-benar terlepas dari bentuk normal seorang manusia. Melihatnya, tangan itu muncul lebih seperti anggota tubuh binatang ajaib. Warna merah pucat berangsur-angsur menggenang di dalam lengannya. Sesaat kemudian, seluruh tangannya benar-benar menjadi merah. Ketika seseorang melihatnya, itu seperti sekelompok api yang dibentuk menjadi sebuah lengan. Melanggar Mountain Arm, Elder pertama benar-benar mentransplantasikan lengan bawah peringkat 5 Magic Beast, Fiery Breaking Mountain Rhinoceros, yang ada di koleksi klan kami. Ketubuhnya, mengamati Mo Cheng yang tangannya telah menjadi sangat luas. Semua eselon atas dari klan Mo tidak bisa membantu tetapi berseru tanpa sadar. Ekspresi Molan berubah drastis saat dia mengamati tangan Mo Cheng. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi kedutan. Benda ini yang merupakan barang paling berharga dari klan dan benar-benar menjadi milik pribadi Mo Cheng. Sebagai kepala klan, hatinya benar-benar memiliki kemarahan. Pergi dan mati. Menatap dengan lihai pada orang berjubah hitam. Kaki Mo Cheng dengan kejam melangkah dari pilar platform di belakangnya. Lututnya sedikit membungkuk saat tubuhnya menjadi seperti bola meriam yang syak langsung pada orang berjubah hitam. Saat dia menyerang ke depan, tangan Mo Cheng yang agak besar diseret di tanah. Jari-jari tajam merobek 5 parit yang dalam di tanah yang keras. Mengamati Mo Cheng, yang kekuatannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Ekspresi semua orang di ruangan berubah sedikit. Meskipun mereka telah mendengar bahwa atau itu anggota klan Mo dapat mentransplantasi anggota tubuh binatang sihir untuk menggantikan organ asli mereka. Mereka tidak pernah melihat betapa hebatnya perubahan yang bisa dibawa transplantasi. Berdiri di tempat, orang berjubah hitam itu menatap Mo Cheng, yang matanya telah menjadi merah dan benar-benar penuh dengan darah. Dia dengan lembut dan dingin berkata sambil tersenyum. Sungguh seorang yang menyedihkan. Nampak bahwa atau itu ketika kamu telah mendapatkan kekuatan monster ajaib. Keadaan mental kamu secara bertahap terkikis oleh sifat binatang itu bagian yang paling luar biasa dari transplantasi yang kamu sebut tampaknya mengubah seseorang menjadi binatang sihir yang hanya tahu cara membunuh. Kan, bastard, pergi dan mati. Mo Cheng membelalakan matanya dengan marah pada wajahnya yang ganas. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke arah bagian atas kepala orang berjubah hitam. Telapak tangannya yang besar tanpa ampun berayun ke bawah. Saat tangannya melambai,
Udara benar-benar hancur sampai menciptakan ledakan menusuk telinga dari kekuatan yang menakutkan ini. Di kaki orang berjubah hitam ini, tanah yang keras mulai retak sedikit demi sedikit di bawah tekanan kekuatan menakutkan ini di udara. Merasakan serangan kekerasan dari kekuatan di atas kepalanya. Orang berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia dengan jelas mengungkapkan wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam untuk melihat Mo Cheng, yang matanya merah. Meskipun pikirannya sudah memasuki keadaan liar saat ini, kejutan tak percaya yang sulit untuk menyembunyikan tanpa sadar muncul di mata merah Mo Cheng ketika dia melihat pemuda muda, yang jelas seperti wajah orang berjubah hitam, sudah berakhir. Wajah halus dan tampan itu tanpa ekspresi saat dia melihat Mo Cheng yang terkejut. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Di atasnya, bibit api dari ketenaran putih tebal menggeliat sedikit. Sesaat kemudian, tiba-tiba ditembak seolah-olah ditembak oleh penyemburan api. Api putih yang sangat tebal itu melesat ke udara dan membungkus Mo Cheng di dalamnya. Di bawah pandangan semua orang, lapisan es tebal berwarna putih tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Mo Cheng yang dikelilingi oleh nyala api. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkusnya dalam patung es yang hidup. The Bone Chilling Flame. Campuran panas yang ekstrim dan sangat dingin. Ketika itu sangat panas, itu membakar segalanya. Ketika itu sangat dingin, itu membekukan tanah. Dari udara, patung es itu dengan lemah turun. Di atasnya, orang masih bisa melihat kejutan dan keganasan di wajahnya sebelum kematian. Kaca, patung es mendarat di tanah dan di bawah pengamatan banyak orang dan meledak terpisah. Di dalamnya, bahkan mayat itu tidak tersisa. Ketika semua orang memandangi es berwarna putih yang secara bertahap meleleh di atas karpet yang terang, bagian dalam aula sepi seperti kematian. Bab ke-258. Lady pakaian hijau misterius. Orang berjubah hitam menatap es berwarna putih yang mencair terpisah acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan tatapannya melewati dopeng yang berwarna hitam dan perlahan menyapu melalui aula yang tenang dan sepi. Dopeng topi jerami berbentuk kerucut dengan kain panjang di ujungnya. Kain itu menutupi wajah orang itu. Meskipun penglihatannya diisolasi oleh dopeng yang berwarna hitam, semua orang di setiap tempat yang tatapannya hadapi akan mengubah ekspresi mereka secara drastis dan berkontraksi leher mereka. Banyak tatapan yang bergeser pergi saat sedang diisi dengan horor saat mereka berkeliaran tanpa target. Mereka tidak lagi berani melihat orang berjubah hitam. Nalan Yanran dengan erat memegang tangannya. Wajah cantiknya sedikit pucat saat dia menatap es yang mencair di atas karpet. Tubuhnya yang cantik sedikit gemetar. Elder pertama klan Mo ini, yang masih merencanakan rencana ambisiusnya hanya 1 jam yang lalu, saat ini bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa tepat di depannya. Kedua adegan yang sangat berbeda ini benar-benar menyebabkan orang-orang mengalami kesulitan mempercayai apa yang sebenarnya terjadi. Nalan Yanran menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Dia perlahan-lahan menenangkan undulations di hatinya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia jauh dari gadis muda yang sentimental setelah 3 tahun pelatihan. Keputihan pucat di wajahnya yang cantik secara bertahap ditarik. Matanya yang cantik menatap orang berjubah hitam dan berkata, "Terlepas dari siapa kamu, dendam antara kamu dan Misty Cloud Sect telah dibuat. Mo Cheng mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menyebabkan Misty Cloud Sect memiliki konflik dengan Do Huang. Tetapi reputasi Misty Cloud Sect layak harganya. Hari ini, kamu telah membunuh Mo Cheng di depan banyak pemimpin kekuatan Timur Laut dan juga kami. Jika kita, Misty Cloud Sect, tidak melakukan apa-apa, kekuatan lain yang bergantung pada Misty Cloud Sect akan sangat mengecewakan." Tatapan di bawah jubah hitam diam-diam mengamati Nalan Yanran yang benar-benar bisa mengabaikan tekanan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berkata, "Misty Cloud Sect kamu dan aku akan cepat atau lambat berdiri di atas lahan yang berlawanan. Bahkan jika hari ini aku tidak membunuh Mo Cheng, aku masih akan menuju ke Misty Cloud Sect di masa depan. Ketika saatnya tiba, dendam kami kemungkinan akan menjadi lebih parah. Oleh karena itu, kata-kata kamu ini tidak berdampak pada aku. Siapa kamu?" Mendengar kata-kata pria berjubah hitam, alis Nalan Yanran dengan lembut ditekan bersama saat dia berteriak tanpa sadar, "Kamu akan tahu di masa depan." Orang berjubah hitam dengan acuh tak acuh menjawab. Segera, dia mengabaikan Nalan Yanran, berbalik dan perlahan berjalan menuju anggota klan Mo yang memiliki ekspresi berduka. "Serahkan orang itu." Orang berjubah hitam menghentikan langkah kakinya 2 meter dari Molan. Suaranya tak acuh seperti es. Di dalamnya terkandung beberapa niat membunuh yang belum hilang, menyebabkan hati Molan dengan jelas memahami implikasi di balik kata-kata karena sedikit gemetar. Jika dia dan yang lainnya menunda lebih lama lagi,
Orang berikutnya yang berubah menjadi es kemungkinan akan menjadi diri mereka sendiri. Pak, orang itu akan segera berada di sini. Suara Molan sedikit gemetar saat dia menjawab. Jejaknya menggigil saat dia mundur 2 langkah sebelum dia dengan tenang merasa nyaman. 5 menit. Orang berjubah hitam mengabaikan penarikan Moran. Suaranya penuh dengan nada dingin saat dia meludahkan 2 kata itu. Setelah itu, dia seperti tiang kayu, berdiri di aula dengan tenang. Mendengar kedua kata ini, sudut mulut Molan melintir beberapa kali. Setelah itu, dia buru-buru melambai anggota klan Mo atas dan dengan wajah cemas, memintanya untuk segera pergi dan mempercepat proses. Di aula besar yang luas, ada kaligrafi berwarna merah yang mewakili perayaan yang masih tergantung pada pilar besar. Namun, pada saat ini, warna merah meriah ini menyebabkan semua orang di aula memandangnya untuk tersenyum pahit. Kemungkinan sekali bahwa atau itu sekali hari sudah berakhir. Klan Mo yang baru saja merayakan acara bahagia harus mempersiapkan pemakaman. Banyak tatapan menyapu sekeliling aula besar. Ketika tatapan itu menyapu bersih orang berjubah hitam yang berdiri di tengah aula, hati mereka akan bergetar hebat. Klan Mo Elder pertama yang telah menekan mereka sampai mereka tidak marah sama seperti sekelompok lumpur lunak ketika ia berakhir di tangan eksistensi yang bahkan lebih mengerikan ini. Jika yang terakhir ingin diremas, dia diremas. Tetua pertama tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Orang kuat semacam ini jelas bukan seseorang yang bisa berhubungan dengan kelas mereka. Saat ini, mereka semua dengan tenang menebak dalam hati mereka betapa banyak kotoran anjing moceng ini harus diinjak untuk menarik orang kuat ini yang berdiri di puncak kekaisaran Jiamah dan terbunuh olehnya. Nasib buruk di aula. Semua kepala manusia diaduk, tetapi tidak ada suara sedikit pun. Adegan aneh menyebabkan aula besar dipenuhi dengan suasana yang sangat mengintimidasi. Berdiri di tempat, kepala orang berjubah hitam itu memutar sedikit. Cahaya remanen dari sudut matanya melewati dopeng dan akhirnya menyapu ke arah bayangan hitam samar yang berdiri di atas balok atap. Dia mengangguk ke arah yang terakhir, menunjukkan bahwa atau itu semua berjalan lancar. Hai Bodong berdiri di atap balok dan merasakan tatapan terselubung dari orang berjubah hitam dari bawah. Dia ragu sejenak dan juga mengangguk. Namun, ketika dia mengangguk, wajah lama di bawah jubah hitam itu tidak tahu apa-apa dan tidak pasti. Ini karena beberapa saat yang lalu, ia tampaknya samar-samar merasakan ki yang sangat tidak jelas yang tersembunyi di aula di bawah. Namun, perasaan ini sangat tidak jelas. Luasnya ketidakjelasan adalah sedemikian rupa sehingga bahkan Hai Bodong sendiri tidak bisa menarik kesimpulan. Orang berjubah hitam tidak menemukan ekspresi tidak pasti dari Hai Bodong di bawah jubah hitam lainnya. Saat dia diam-diam menunggu beberapa menit, cincin hitam gelap di tangannya tiba-tiba bergetar sedikit. Getaran cincin itu mungkin sangat kecil, tapi itu tidak lepas dari pemberitahuan orang berjubah hitam itu. Dia segera bertanya dengan suara tercengang dan lembut. Guru, ada apa? Hati-hati. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya aku merasakan aroma yang agak familiar. Suara lama Yao Lao agak serius dan tidak pasti karena suaranya terdengar di hati Xiaoyan. Apa maksud kamu? Mendengar ini, Xiaoyan sejenak kosong. Dia berkata dengan cara tercengang. Aroma familiar. Pada saat ketika kamu meminjam kekuatan spiritual aku dan meletus, aroma yang awalnya sangat tersembunyi memiliki beberapa gerakan. Kalau tidak, aku takut bahkan aku tidak dapat menemukannya. Suara Yao Lao yang dalam berkata. Selain itu, aroma ini memberi aku perasaan yang akrab. Mungkin siapapun yang mungkin telah melakukan kontak dengan aku di masa lalu. Mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Beberapa kejutan muncul di wajah di bawah jubah hitam. Xiaoyan tidak yakin tentang kekuatan yang dimiliki Yao Lao di masa lalu. Namun, ia setidaknya yakin bahwa atau itu Yao Lao saat itu adalah orang yang kuat di puncak piramida benua Doki. Untuk berhubungan dengan Yao Lao saat itu, kekuatan orang itu pasti bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Waktu itu, aku jarang berhubungan dengan orang kuat dari kekaisaran Jiamah. Oleh karena itu, aku pikir orang yang memiliki latar belakang tidak dikenal ini harus menjadi orang kuat yang mengembara di benua Doki. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia benar-benar datang ke kekaisaran Jiamah ini dan menyembunyikan dirinya di klan Mo ini. Apa sebenarnya yang dia kejar? Yao Lao merenung. Seperti apa kekuatannya? Xiaoyan menekan alisnya rapat-rapat saat dia menanyakan pertanyaan yang paling penting di dalam hatinya. Aku tidak yakin. Sekarang, aku hanya bisa merasakannya secara samar. Aku bahkan tidak dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya dia. Yao Lao sedikit sakit kepala saat dia menjawab. Apapun yang terjadi, berhati-hatilah. Tunggu hingga King Lin muncul dan cepat bawa dia pergi. Oke.
Xiaoyan mengangguk sedikit. Keseriusan muncul di wajahnya. Kilatan yang tersisa dari sudut matanya. Dengan bantuan dari sampul jubah hitam, dengan tidak jelas menyapu melintasi aula yang dipenuhi orang-orang. Namun, dia tidak mendapatkan apapun darinya. Seketika, kewaspadaan di hatinya berangsur naik. 5 menit berlalu dengan cepat. Pada saat terakhir, wajah cemas Moulan menatap sosok manusia yang muncul di ujung pandangannya dan menghela napas lega. Beberapa sosok manusia dengan cepat berlari ke aula. Di belakang 3 anggota klan Mou, seorang gadis kecil mengenakan pakaian berwarna hijau sedang membuka mata berairnya. Yang terkejut saat dia dengan susah payah mengukur lingkungan asing ini. Di aula besar, tatapan semua orang menatap gadis kecil berpakaian hijau menyedihkan ini. Hati mereka agak tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa atau itu alasan Do Huang untuk memulai perkelahian sebenarnya adalah gadis kecil yang penampilannya cukup cantik. Mengincar King Lin yang sedikit kurus dan pucat tetapi tidak memiliki masalah serius. Xiaoyan mengeluarkan si panjang jam lega. Kepalan tangannya yang terkepal di bawah lengan bajunya menjadi lebih rileks. Tuan, ini adalah gadis kecil yang Elder pertama telah tangkap dari kota Batu Gurun. Selama periode waktu ini, kami tidak membahayakannya. Mouran dengan hati-hati membawa King Lin ke bawah dan berjalan ke Xiaoyan dengan gelisah. Saat dia mengatakan, King Lin saat ini tidak mengenali Xiaoyan. Karena itu, ketika dia melihat Mouran membawanya ke orang berjubah hitam, kecemasan segera muncul di wajahnya yang kecil. Dia berusaha sesaat, tetapi gagal untuk bahkan sedikit menggoyangkan tangan Mouran. Mengincar King Lin yang sedang di bawah, Xiaoyan menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menerima King Lin ketika perubahan melambung di aula yang tenang. Bang! Ketika Xiaoyan mengulurkan tangannya, suara yang jelas tiba-tiba terdengar di sisinya. Segera, tanah yang keras tiba-tiba pecah. Tak terhitung ranting pohon berwarna hijau melonjak keluar dari bawah tanah. Setelah itu, mereka berpiling bersama-sama dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka membentuk kandang kayu, mengunci Xiaoyan dengan erat di dalamnya. Perubahan mendadak itu menyebabkan semua orang di aula besar, termasuk Nalan Yanran menjadi bingung. Mereka tidak berharap bahwa atau itu ada seseorang yang akan mengambil inisiatif untuk menyerang Do Huang ini. Selama waktu ketika semua orang bingung, sosok manusia berwarna hijau pucat yang berdiri di samping pilar seperti pelayan di aula, di mana semua orang kepala bergerak, tiba-tiba ditembak. Kecepatan sosok manusia berwarna hijau begitu cepat sampai ke titik yang menakutkan. Dalam sekejap mata, dia melintas ke depan Mouran yang terkejut, mengulurkan tangannya dan menariknya kembali, menyendoki King Lin ke dadanya. Kamu ingin melarikan diri? Sosok manusia berwarna hijau menangkap King Lin. Ujung kakinya menekan tanah dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Namun, nyala putih tebal mengamuk dari dalam kandang kayu. Dalam sekejap, itu benar-benar membakar kandang. Dengan teriakan lembut, kaki Xiaoyan yang berisi kekuatan ganas menendang tajam kepala sosok manusia berwarna hijau. Merasakan serangan ganas Xiaoyan, sosok manusia berwarna hijau melambaikan tangannya. Pilar kayu besar tiba-tiba melayang dari tanah. Seperti serbuk gergaji terbang di mana-mana. Itu berhasil memblokir serangan Xiaoyan. Setelah memblokir Xiaoyan, tubuh sosok berwarna hijau memutar aneh di udara dan menembak ke arah luar aula. Hai tua, hentikan dia. Hei, benar-benar ada seseorang. Sama seperti sosok manusia berwarna hijau hendak keluar dari pintu. Udara dingin membuncah di pintu masuk utama. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi perisai es tebal yang benar-benar memblokir pintu utama. Jari kaki dari sosok manusia berwarna hijau dengan lembut menekan pada perisai es sebelum dia mundur agak tak berdaya. Tubuhnya melompat ke atas pilar dan tatapannya melayang ke arah Hai Bodong pada balok atap di atas. Dia tertawa dengan suara lembut. GGG. Dua Do Huangs. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa atau itu kekaisaran Jiama ini memiliki begitu banyak orang kuat yang tersembunyi. Namun, aku sangat tertarik dengan gadis kecil ini dan tidak akan dengan santai melepaskannya. Di aula besar, Xiaoyan melompat ke atas pilar lain dengan cara seperti kilat. Dia dengan dingin menatap wanita berpakaian hijau yang menyembunyikan penampilannya. Antara kedua telapak tangannya, api putih tebal dengan cepat naik. Di aula yang luas, 3 kekuatan megah melonjak keras. Ketika semua orang di aula mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan 3 orang di balok atap, wajah mereka tercengang. Bab ke-259, pertarungan antara 3 Do Huang. Di atas pilar besar, ada 3 sosok manusia yang berdiri. Sikap mereka yang megah dan mengesankan memberikan banyak tekanan sehingga semua orang kesulitan bernafas. Di aula besar, Nalan Yanran dan Gei menatap ketiga sosok manusia di pilar dengan wajah kaget. Melihat cara memaksakan dari 3 orang,
Jelas bahwa atau itu mereka semua adalah kelas Do Huang. Orang-orang yang sangat kuat dari kelas seperti itu adalah sesuatu yang jarang dilihat Nalan Yanran, meskipun statusnya. Saat ini, bagaimanapun, 3 dari mereka tiba-tiba muncul di aula klan Mo. Kejutan yang mereka bawa langsung menghancurkan bahkan kekuatan mental Nalan Yanran yang cukup kuat. Aku harus melaporkan hal ini kepada guru sesegera mungkin. Pikiran ini terlintas di dalam hati Nalan Yanran. Dia bertukar pandang dengan Geye. Keduanya melihat keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya di mata masing-masing. 3 Do Huang cukup untuk mengubah Jiama Empire menjadi terbalik. Berdiri di atas pilar, Xiaoyan memperhatikan wanita berpakaian hijau itu dengan penuh perhatian. Meskipun wajahnya ditutupi oleh benang hijau yang menutupi penampilannya, tubuhnya yang indah dan indah di bawah baju hijau memberi semua orang pemahaman di dalam hati mereka bahwa atau itu penampilan wanita itu tidak akan terlalu mengerikan. Pada saat ini, wanita berpakaian hijau misterius ini dengan lembut menjentikan tangannya pada King Lin yang berulang kali berjuang yang dia peluk ke dadanya. Segera, King Lin yang sedang berkelahi pingsan. Hehe, rekan kecil, kamu bisa bersantai. Aku tidak tega menyakitimu. Wanita berpakaian hijau itu tersenyum lembut saat dia dengan lembut mengusap wajah kecil King Lin. Tangan kirinya dengan lembut memeluk yang terakhir ke dadanya sebelum mengangkat kepalanya dan menonton Xiaoyan dan Hai Bodong yang mengelilinginya dari kedua sisi. Dia tersenyum dan berkata, seandainya aku tahu bahwa atau itu 2 Do Huang akan tertarik, aku akan bertindak lebih awal. Teknik transplantasi klan Mo tidak mistis seperti yang aku pikirkan. Aku bahkan diam-diam belajar sedikit. Itu benar-benar merupakan kesepakatan yang kalah. Mendengar kata-kata wanita berpakaian hijau, ekspresi pada Mo Ran dan yang lainnya di bawah berubah drastis. Teknik rahasia yang klan Mo sangat bangga sebenarnya telah dipelajari secara rahasia oleh wanita misterius ini tanpa diketahui siapapun. Ini seperti pencuri mencuri ayam dan memakannya. Namun, pencuri itu kemudian menyalahkan pemiliknya karena membesarkan ayam yang rasanya tidak enak. Logika bandit dari wanita berpakaian hijau benar-benar menyebabkan banyak anggota klan Mo menjadi sangat marah sehingga mereka memutar mata mereka. Namun, terlepas dari bagaimana mereka memutar mata mereka, mereka tidak berani melangkah maju dan bernalar dengan pihak lain. Setelah semua, orang kuat yang bahkan Do Huang harus memperlakukan serius adalah seseorang yang klan Mo mereka tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk beralasan. Oleh karena itu, wajah mereka hanya bisa menggelapkan dan menelan buah pahit ini tanpa membuat keributan. Kamu siapa? Mengapa kamu mencoba menculik King Lin? Xiaoyan menatap wanita berpakaian hijau dan mata di bawah jubahnya meringis. Apakah Falo kecil ini bernama King Lin? Haha. Itu nama yang cukup bagus. Wanita berpakaian hijau itu tertawa. Jari-jarinya yang halus dengan hati-hati menarik kelopak mata King Lin dan menatap tajam ke arah 3 titik hitam kecil di sekitar pupil itu. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dengan puas dan dengan lembut bergumam. Ini benar-benar Triple Jet Green Snake Flower murid. Sepertinya perasaan Baya tidak salah. Baya juga berarti gigi putih. Tindakan wanita berpakaian hijau menarik membuka kelopak mata King Lin menyebabkan sudut mulut Xiaoyan gemetar beberapa kali. Sekarang, dia juga mengerti bahwa atau itu wanita misterius ini juga datang untuk menargetkan 3 Jet Green Snake Flower murid milik King Lin. Setelah wanita berpakaian hijau itu mengungkapkan dirinya, Yao Lao tetap diam. Tampaknya dia khawatir jika dia terus berkomunikasi dengan Xiaoyan, keberadaannya akan ditemukan. Xiaoyan dengan jelas memahami ini. Karena itu, dia tidak menanyakan identitas orang lain di dalam hatinya. Saat kamu meledak sebelumnya, mengapa aku merasakan perasaan yang familiar? Jangan bilang bahwa atau itu kita pernah berhubungan di masa lalu. Wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Alisnya sedikit vertikal saat dia bertanya dengan ragu. Begitu ya? Balasan ceroboh yang tidak berkomitmen diberikan. Suara dingin Xiaoyan berkata, tanpa menghiraukan siapa kamu. Kembalikan King Lin kepada aku. Kalau tidak, teman aku dan aku harus merenggutnya dengan paksa. Haha. Gadis kecil ini terlalu penting bagiku. Tidak mungkin bagi aku untuk menyerahkannya kepada kamu. Wanita berpakaian hijau itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya melayang melewati Xiaoyan dan Hai Bodong saat dia dengan lembut tertawa. Meskipun kalian berdua juga Do Huang, agak mustahil bagimu untuk menghentikanku. Lakukan. Mendengar kata-kata sebelumnya dari wanita berpakaian hijau, Xiaoyan tidak ragu-ragu bahkan sedikit pun. Teriakan rendah terdengar dan nyala putih tebal bergolak tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Segera, suhu aula tiba-tiba naik. Kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak di bagian atas pilar. Seketika, banyak garis retak mulai menyebar dengan cepat dari jari kakinya. Akhirnya,
itu benar-benar menyebar sampai ke tanah. Pilar besar menjadi tidak stabil dalam sekejap. Meminjam kekuatan peluncuran, tubuh Xiaoyan menembak ke arah wanita berpakaian hijau seperti peluru meninggalkan cangkangnya. Saat teriakan lembut Xiaoyan jatuh, Hai Bodong juga bertindak dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya dengan cepat membentuk segel tangan untuk mentransfer energi. Segera, udara dingin di depannya teraglomerasi. 10 ditambah es tajam yang setebal paha seseorang terbentuk di ruang kosong. Pada posisi ujung tusukan es, ada mesin terbang spiral, menyebabkannya tampak memiliki kekuatan membunuh yang lebih besar. Hai Bodo melambaikan tangannya dengan lembut. 10 ditambah es besar ditembak ke arah yang berbeda. Itu tersebar di seluruh area dan benar-benar menutupi semua ruang yang bisa dihindari oleh wanita hijau itu. Saat tubuhnya bergegas ke udara, tinju Xiaoyan yang berisi nyala putih tebal disertai dengan ledakan sonik dan panas saat ia dengan keras menghancurkannya pada wanita berpakaian hijau itu. Dengan Xiaoyan di depan dan Hai Bodong di belakang, wanita berpakaian hijau yang diserang dari kedua arah merenung sejenak. Dia kemudian menginjak kakinya. Mengikuti suara berderak, dinding kayu besar tiba-tiba tertembak keluar dari pilar kayu di bawah kakinya. Pada saat yang sama, tangan kanan wanita berpakaian hijau itu melebar keluar. 5 cambuk energi berwarna gelap zamrud keluar dari ujung jarinya. Saat cambuk panjang menari, itu melindungi seluruh tubuhnya di dalamnya. Es yang dengan cepat menusuk itu terlempar ke samping. Xiaoyan menghancurkan dinding kayu dengan sebuah pukulan. Lututnya sedikit membungkuk dan tubuhnya berubah menjadi bentuk busur. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terangkat lebih tinggi. Dengan cara seperti kilat, dia berada di atas kepala wanita berpakaian hijau yang bermaksud menerobos atap dan melarikan diri. Tubuh Xiaoyan berguling di udara. Kakinya menggunakan kekuatan itu dari berputar dengan keras dan ditemani oleh suara angin yang menderu. Dengan keras menabrak bahu wanita berbaju hijau itu. Bang! Xiaoyan mencapai target pada pukulan pertama. Namun, ekspresi wajahnya di bawah jubah hitam itu tidak memiliki sedikit pun kegembiraan. Ini karena dia merasa bahwa atau itu benda yang dia pukul bukan tubuh manusia. Sebaliknya itu seperti bagian dari kayu busuk yang lembut. Selain itu, kayu busuk benar-benar mencerminkan beberapa kekuatan yang meletus darinya, menyebabkan tubuh Xiaoyan menjadi sedikit tidak stabil. Orang-orang di Kekaisaran Jiama benar-benar tidak suka masuk akal kecenderungan ke arah kekerasan seperti itu. Tidak heran orang-orang kuat di benua itu mengatakan bahwa, atau itu kalian orang kasar. Wanita berpakaian hijau itu agak tidak puas karena dipukul oleh Xiaoyan saat dia berbicara. Tinju kanannya meringkuk dan energi berwarna hijau yang megah menargetkan dada Xiaoyan dan melesat maju. Kedua tangan Xiaoyan menyeberang di depan dadanya saat nyala api putih tebal menahan sebagian besar pilar energi. Meskipun serangan pihak lain tidak menyebabkan Xiaoyan cedera, kekuatan yang terkandung dalam pilar energi masih berhasil mendorong Xiaoyan pergi. Ini berada dalam batas Kekaisaran Jiama, jadi aku tidak ingin bertarung dengan kalian berdua. Meskipun tidak mungkin bagi aku untuk membunuh kalian berdua dalam waktu singkat ini, kamu tidak cukup baik jika kamu ingin memblokir aku. Wanita berpakaian hijau tertawa dengan cara manja saat ia menatap Xiaoyan yang minggir. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Hai Bodong tiba-tiba menyerbu keluar dari tubuhnya. Segera, langit-langit tebal aula terbuka. Potongan-potongan kayu dan ubin tersebar, menampakkan langit biru di luar. Haha, selamat tinggal. Kamu berdua dapat yakin bahwa atau itu aku tidak akan menyakiti gadis kecil ini. Aku juga tidak akan menggunakan sesuatu yang mirip dengan teknik transplantasi yang menjijikan dari klan Mo. Wanita berpakaian hijau itu tertawa. Zamrud berwarna doki sayap cepat terbentuk di belakangnya dan setelah itu, dia menembak ke arah langit. Ice Shield misterius. Bentuk, mengamati wanita berpakaian hijau yang ingin melarikan diri dari aula. Hai Bodong berseru pelan. Segera, energi di sekitar langit-langit berfluktuasi dengan cepat. Udara dingin mulai menggumpal dengan cara yang seperti kilat yang membuat orang takut. Akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi menjadi perisai es yang setidaknya selebar puluhan meter. Di depan tatapan kaget di bawah, itu tepat menutupi langit-langit. Es yang sangat kuat. Doki. Namun, hanya dengan kekuatan 2 bintang doang, itu tidak cukup untuk menghentikanku. Wanita berpakaian hijau itu tertawa samar ketika berhadapan dengan perisai es yang sangat luas hingga menjadi agak menakutkan. Tangan kanannya membentuk segel tangan dengan cara seperti kilat. Saat ia memamerkan segel, ruang di sekitarnya dengan cepat berfluktuasi dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 pilar kayu tajam berwarna hijau muncul di udara. Setelah itu, mereka membawa kekuatan yang jauh ganas dan jatuh dengan keras ke perisai es.
Kaca, di bawah gelombang tanpa henti pilar kayu berwarna hijau yang bertabrakan dengan itu. Garis retak secara bertahap menyebar di perisai es yang keras. Akhirnya, ia meledak dengan keras. Selamat tinggal. Saat ketika perisai es rusak, wanita berpakaian hijau memiringkan kepalanya untuk menghadapi Xiaoyan yang sedang mengisi dan tertawa dengan cara yang dimanjakan. Dia mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar. Dengan wajah gelap, Xiaoyan menatap wanita yang dengan cepat naik ke langit. Sepasang sayap cloud ungu besar diperpanjang. Dia berbalik, menghadap Hai Bodong yang bergegas menuju pilar dan dengan lembut berteriak, "Chase!" Begitu dia mengatakan itu, Xiaoyan memimpin dalam mengepakkan sayapnya. Seperti burung besar, dia menembak ke langit dan mengejar sosok manusia berwarna hijau. Berdiri di atas pilar kayu, Hai Bodong menatap Xiaoyan yang dengan cepat mengejar dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ragu-ragu sebentar di dalam hatinya. Meskipun wanita berpakaian hijau sedikit kuyuh ketika menangani serangan menjepit mereka sekarang, Hai Bodong jelas mengerti bahwa, atau itu kekuatan wanita itu lebih kuat daripada salah satu dari mereka berdua. Jika itu di masa lalu, mengingat karakter Hai Bodong, dia pasti tidak akan membantu Xiaoyan melawan orang kuat misterius dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun hari ini, Xiaoyan telah mengeluarkan pil pemulihan spiritual ungu dan benar-benar menempatkannya, yang dulunya Kaisar Es, sepenuhnya oleh sisi pembentuk dan telah menjadi pejuang pribadi Xiaoyan. Oleh karena itu, jika Hai Bodong ingin cepat memulihkan kekuatan puncaknya, Hai Bodong tidak punya pilihan selain mengikuti Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah sedikit ragu di dalam hatinya, Hai Bodong hanya bisa tersenyum pahit dan memanggil sepasang sayap esnya sebelum mengikuti. Saat Hai Bodong melesat ke udara, kekuatan agung yang telah menyebar ke seluruh aula akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Di aula, semua orang memiliki wajah mati rasa saat mereka mengamati aula padat yang dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Wajah mereka mengejang tanpa sadar. Apakah ini kekuatan yang merusak dari pertempuran antara Do Huangs? Apakah ini tidak terlalu menakutkan? Semua orang di aula yang berantakan saling bertukar pandang. Panas yang kuat perlahan-lahan meningkat di hati mereka. Setelah hari ini, masalah 3 pertempuran misterius Do Huang ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh kekaisaran Jiama dalam sekejap. Bagi mereka adalah kelompok pertama yang secara pribadi menyaksikan pertarungan antara Do Huang. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka akan memiliki modal untuk membanggakan orang lain di masa depan. Nalan Yanran mengangkat wajahnya yang cantik. Ekspresinya berulang kali berubah saat dia mengamati langit biru. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, berbalik dan berjalan keluar dari aula. "Ayo, Paman Ge, tidak ada lagi kebutuhan bagi kita untuk tetap di sini. Kami harus segera pergi dan melaporkan hal ini kepada guru dan membuatnya menyelidiki identitas ketiga orang kuat misterius ini." Mengincar punggung tinggi Nalan Yanran, Gaya ragu sejenak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit yang rusak. Sekilas-sekilas di bawah jubah hitam dari sebelumnya sekali lagi terlintas di benaknya. Sudah pasti bukan anak nakal dari klan Xiao. Jie mengertakkan giginya dengan keras saat dia menghirup nafas dalam-dalam. Dia dengan kuat menekan pemikiran yang agak konyol yang ada di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Bab ke-260, Ular Naga Hitam Bersayap 8. Tinggi di langit biru, 3 makhluk megah dan mengesankan terbang melewatinya. Di bawah cara menakutkan dan mengesankan ini, keributan segera digerakkan di dalam Yan City di bawah. Banyak orang yang berasal dari kelas Doshi atau lebih tinggi mengangkat kepala mereka dengan wajah yang tumpul dan menatap sosok manusia yang terbang melintas di langit seperti bintang jatuh. Kaki mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. Cara memaksakan dari ketiga Do Huang ini sangat jarang terlihat di Kekaisaran Jiama. Sangat sedikit orang yang belum mencapai tingkat tertentu memiliki kualifikasi untuk merasakan tekanan dari kekuatan tersebut. Di bawah tekanan dari 3 kekuatan yang mengesankan ini, sebuah kerusuhan dengan cepat menyebar di dalam kota. Di atas kerusuhan, sejumlah besar orang yang cukup kuat terangkat ke atap dengan hiruk-pikuk dan kegembiraan setelah mereka tertegun sejenak. Setelah itu, mereka sama bergairahnya dengan kutu, berjalan di atap-atap kota saat mereka mengikuti 3 megah dan memaksakan kehadiran dari jauh di belakang. Banyak orang merasa sangat hormat di hati mereka terhadap orang-orang yang sangat kuat di kelas tersebut. Pertarungan antara orang-orang tingkat tinggi seperti itu tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar terhadap orang-orang dari kelas Doshi atau Dadoshi. Di dalam kota yang luas, beberapa ratus bayangan hitam memilih untuk bergerak cepat. Momentum itu agak menakutkan dan spektakuler. Di langit di atas,
Wajah Xiaoyan gelap saat ia terkunci ke sosok manusia berwarna hijau di depannya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan cepat dan angin liar bertiup dari depan, memotong seperti pisau ke tubuhnya dan menyebabkan dia merasa sedikit sakit. Tidak jauh di belakang Xiaoyan, Haibodo mengikuti dengan seksama. Saat ini, warna putih dingin Doki menyelimuti tubuhnya. Di tangannya yang keriput, es yang tajam dan putih menutupi ujung jari-jarinya. Saat itu meringkuk sedikit. Gelombang kekuatan dingin tebal dipancarkan. Dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening saat dia menatap wanita berpakaian hijau yang kecepatan terbangnya sangat cepat. Setelah merenung sejenak, telapak tangannya tiba-tiba mulai membentuk segel. Es dingin Doki di tubuhnya dengan cepat mengalir, melonjak keluar dari tubuhnya dan mulai mengendalikan energi jenis es yang ada di udara yang berjarak ratusan meter di kejauhan. Ketika seseorang mencapai kelas Do Huang, seseorang sudah bisa menggunakan Doki dalam tubuhnya untuk beresonansi dengan energi alam selama pertempuran. Setelah itu, seseorang dapat mengendalikan energi ini dan melepaskan kekuatan yang jauh menakutkan. Ini juga alasan mengapa hanya Do Huang memiliki kekuatan destruktif yang membuat orang ngeri. Pelatihan Dojie dimulai dengan melatih tubuh terlebih dahulu. Setelah tubuh dilatih sampai mencapai puncak, Doki dalam tubuh seseorang akan dapat beresonansi dengan energi alami dari afinitas yang sama dan akhirnya mencapai tujuan untuk mengendalikannya. Semua Dojie, hampir tanpa kecuali, merasakan rasa hormat dan kerinduan dalam hati mereka terhadap dunia ini. Sebelum memasuki wilayah ini, satu orang mungkin dapat memblokir 10, memblokir 100, memblokir 1000. Tetapi kekuatan seseorang akan selalu mencapai titik ketika itu habis, hanya dengan mencapai ranah mengendalikan energi alam. Gagasan seseorang yang mengambil 10.000 bukan ilusi seperti bulan di air bunga di cermin. Menurut legenda, ketika kekuatan seseorang mencapai kelas Dojong atau Doshang, seseorang dapat menyebabkan langit runtuh, tanah retak, gunung-gunung runtuh dan laut berubah hanya dengan mengangkat tangan. Ini sepertinya bukan hanya ilusi. Ketika seseorang mencapai wilayah itu, seseorang bisa memanggil petir dan menaikkan magma dengan satu pikiran. Ending ketika dimulai, puluhan ribu tentara semua akan berubah menjadi abu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Ada juga beberapa orang kuat yang memberi kesempatan untuk beresonansi dengan energi alam. Mereka memilih untuk berulang kali memperkuat daging mereka sendiri. Begitu mereka telah melatih daging fisik mereka sampai berubah, pukulan dan tendangan mereka bisa menghancurkan tanah dan menghancurkan ruang. Kekuatan penghancuran mereka tidak akan lebih kecil dari mengendalikan energi alam. Sebaliknya, itu bisa lebih besar lagi. Namun, hanya dengan memperkuat tubuh seseorang, tingkat kesulitan pelatihan akan lebih besar daripada yang sebelumnya. Terlebih lagi, rasa sakit luar biasa yang melatih tubuh seseorang membuatnya sangat sulit bagi orang-orang yang pikirannya tidak teguh bertahan. Tembok kristal berdarah misterius, teriakan rendah terdengar di udara. Dengan cepat mengikutinya, ruang puluhan meter di depan wanita berpakaian hijau mulai menjadi agak terdistorsi. Segera, kabut berwarna putih dengan cepat muncul dan dengan cara seperti kilat. Dia aglomerasi di udara menjadi lapisan es tebal. Air itu sekitar 7 hingga 80 kaki lebar. Selain itu, es yang panjangnya beberapa meter itu padat di permukaan lapisan es tebal. Orang bisa membayangkan bahwa atau itu jika seseorang masuk ke dalamnya, orang mungkin tidak akan merasa baik tentang nasib seseorang. Kemunculan tiba-tiba lapisan es raksasa di langit juga menyebabkan banyak orang yang terus mengikuti di bawah ini untuk menyuarakan gelombang terengah kaget. Wajah mereka segera menjadi semakin panik. Ini adalah rasa hormat dan kerinduan setiap Dojie memiliki kekuatan. HMP mengamati lapisan es yang tiba-tiba muncul. Wanita berpakaian hijau itu agak marah ketika dia mendengus. Jelas, dua orang yang mengejar dekat di belakangnya menyebabkan dia menjadi sedikit tidak sabar. Hancurkan aku. Dengan tangan kirinya memeluk King Lin yang tidak sadarkan diri. Wanita berpakaian hijau tiba-tiba menggunakan tangan kanannya untuk mendorong dengan kuat di ruang kosong di depannya. Cahaya emerald melonjak tiba-tiba ke langit. Tanaman merambat berwarna hijau anehnya muncul di semua tempat. Setelah tanaman merambat muncul, mereka mulai berputar dan berputar-putar satu sama lain. Hanya dalam waktu 10 detik, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berliku menjadi kepalan berwarna hijau yang ukurannya sekitar 40 hingga 50 kaki. Kepalan besar itu ditutupi oleh cahaya energi. Setelah itu membawa suara melolong karena tiba-tiba pecah di lapisan es tebal. Setiap tempat yang dilewatinya, es yang tajam pecah dengan keras. Bang! Tinggi di langit, sebuah ledakan terdengar. Lapisan es besar itu dihancurkan oleh tinju besar berwarna zamrud sampai sebuah lubang besar muncul.
Mendengar ledakan yang terdengar tinggi di udara dan serpihan es yang jatuh, hati orang-orang di bawah bergetar beberapa kali. Masing-masing dari mereka samar-samar diperkirakan di dalam hati mereka. Segera, mereka terkejut menyadari bahwa atau itu energi yang terkandung dalam tinju besar, kemungkinan bisa langsung menghancurkan gerbang kota Yan dengan hanya sebuah pukulan. Apa kekuatan yang menakutkan? Sekelompok orang di bawah, serta Xiaoyan dan Hai Bodong yang tinggi di langit kaget. Di dalam hati saat mereka mengamati lapisan es yang hancur. Tubuh wanita berpakaian hijau melesat keluar dari lubang kosong dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, tangannya tiba-tiba melambai ke belakang. Seketika, sebuah tinju energi berwarna hijau besar ditembak keluar dari lubang dan dengan keras menghantam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat ia secara pribadi mengalami kekuatan menekan yang kuat. Tinju kanannya tiba-tiba didorong ke depan. Tidak ada yang terjadi untuk sementara waktu saat dia mengincar tinjunya ke arahnya sebelum sebuah pilar api putih tebal yang besar ditembakkan. Pilar api putih tebal itu bertabrakan dengan tinju energi. Ketika tinju energi besar ditutup menjadi 10 meter ke Xiaoyan, lapisan es putih tebal dengan cepat menyebar dan melilit tinju di dalamnya. Tubuh terbang Xiaoyan melesak. Kakinya dengan lembut menekan tinju besar yang berubah menjadi es dan kekuatan tersembunyi dipindahkan. Segera, tinju energi besar meledak dengan keras, sementara es dingin menembak ke segala arah. Tubuh Xiaoyan keluar dari lubang lapisan es dengan cara seperti kilat. Segera, dia tiba-tiba berhenti ketika dia diam-diam menatap wanita berpakaian hijau yang tiba-tiba berhenti terbang. Setelah Xiaoyan berhenti, Hai Bodong di belakangnya juga tertangkap. Dia berhenti di samping bahu Xiaoyan dan memperhatikan wanita di depan. Udara dingin ditelan dan diludahkan di antara telapak tangannya. Menatap wanita berpakaian hijau, Hai Bodong memiringkan kepalanya dan menatap Xiaoyan. Dia bertanya dengan suara lembut, "Mengapa dia berhenti melarikan diri?" "Aku tidak tahu." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tidak pernah berubah dari wanita berpakaian hijau itu. Setelah diam sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, "Kekuatan kamu memang sangat hebat. Dengan hanya salah satu dari kami berdua, mungkin sulit untuk menahanmu. Sayangnya, bagaimanapun, ada dua dari kami." Tangan King Lin berakhir. "Kami juga tidak ingin berselisih dengan kamu," Xiaoyan berkata dalam-dalam. "Itu tidak akan berhasil. Untuk menemukan Triple Jack Green Snake Flower murid, aku telah mencari selama beberapa dekade. Sekarang aku sudah beruntung bertemu dengan satu. Lupakan kalian berdua menjadi doang. Bahkan jika ada beberapa lagi, aku pasti tidak akan melepaskannya." Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tidak menunjukkan bahwa atau itu ada ruang untuk diskusi. Dapatkan dia. Saat ia menatap wanita berpakaian hijau suram, kesabaran Xiaoyan juga secara bertahap memudar. Pada saat itu, dia tidak menunda-nunda. Dengan teriakan rendah, mereka berdua bersiap untuk sekali kembali melancarkan serangan ganas. "Kalau bukan karena aku khawatir bahwa atau itu tinggal di sini untuk lebih lama akan menarik orang-orang kuat dari Kekaisaran Jiama, dengan hanya kamu berdua, kamu mungkin tidak dapat mengalahkan aku bahkan jika kita saling berhadapan." Wanita berpakaian hijau itu agak angkuh saat dia tertawa. "Sayangnya, kami memang berada di Kekaisaran Jiama." Xiaoyan dengan dingin tersenyum sambil membalas. Di telapak tangannya, api putih tebal itu menggeliat dengan keganasan yang meningkat. Tubuhnya membungkuk ke depan dan sudah mempersiapkan kekuatan untuk menyerang. "Itu benar. Sekarang kita berada di Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, aku juga tidak akan sombong dan berkelahi dengan kalian berdua saja." Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan menempatkan jarinya yang halus ke dalam benang hijau dan mulutnya. Segera sebuah peluit agak tajam yang membawa gelombang suara aneh menyebar di langit. Hong! Tidak lama setelah peluit dibunyikan, raungan tiba-tiba menjawab dari hutan yang jauh. Segera, seekor binatang besar yang sangat besar yang hampir 100 kaki panjangnya tiba-tiba melambung ke langit dan terbang ke area mereka di kaki langit. Bayangan gelapnya yang besar menutupi sebagian besar tanah. Tubuh binatang raksasa itu sangat panjang. Sekilas, sepertinya mirip dengan binatang sihir berbentuk ular. Kecepatan terbang dari Magic Beast ini begitu cepat sehingga mengejutkan orang. Ketika ekornya yang besar melintir dan berayun, binatang itu tampak berpindah hanya dalam beberapa gerakan. Itu cukup dekat dengan wanita berpakaian hijau. Saat binatang besar itu bergerak semakin dekat, seluruh penampilannya akhirnya terserap ke mata Xiaoyan dan yang lainnya. Segera, mereka tanpa sadar dan dengan lembut menghirup udara dingin. Makhluk besar itu mungkin harus disebut ular besar untuk menjadi lebih akurat. Tubuhnya sangat besar dan hitam pekat. Di antara hitam gelap, ada banyak garis terang dengan penampilan aneh.
Di kedua sisi tubuh ular raksasa itu sebenarnya ada 8 sayap hitam yang membawa jejak ungu. Di atas kepalanya ada tanduk berpola spiral hitam gelap saat cahaya ungu samar muncul di ujung tanduk. Jelas, itu menyembunyikan racun yang mematikan. Garis-garis berwarna terang di kepalanya samar-samar membentuk bentuk mahkota. Dalam mata berbentuk segitiga, itu tidak memiliki karakter seperti binatang. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kelihaian dan kelicikan. Seperti manusia, Kaisar Naga Hitam 8 Wing mengamati penampilan ular hitam besar. Wajah Hai Baodong berubah saat dia berteriak tanpa sadar. Mendengar teriakan Hai Baodong yang agak kaget, hati Xiaoyan sedikit gemetar. Informasi naik dari dalam hatinya. 8 Winged Black Serpent Emperor, sejenis makhluk unik yang sangat berbakat. Ini adalah evolusi dari peringkat 3 Magic Beast, The Winged Black Serpent. Mulai dari peringkat ketiga, setiap kali naik peringkat, itu akan memiliki sepasang sayap tambahan. Ketika mencapai 8 sayap, itu akan menjadi ular naga hitam berwarna 8 yang nama galaknya terkenal di seluruh Benki benua. Sialan, peringkat 6 Magic Beast. Aku tidak berharap bahwa atau itu wanita ini benar-benar memiliki teman. Hati Xiaoyan tiba-tiba tenggelam saat dia melihat ular hitam besar dengan wajah suram. Dia tidak mengira bahwa atau itu kaisar ular hitam 8 wing kelas Dohwang ini adalah kuda dari wanita berpakaian hijau. Setelah mencapai kelas tertentu, ular naga hitam berwarna 8 sudah memiliki kecerdasan yang tidak berada di bawah manusia. Kaisarnya seperti kesombongan secara alami tidak akan mengizinkannya untuk menyerah pada manusia yang hanya kelas yang sama seperti itu. Di langit yang jauh, wanita berpakaian hijau dan ular naga hitam 8 wing yang besar secara bertahap semakin dekat bersama. Segera, dua kekuatan menakutkan melesat ke langit, menyebabkan awan yang malas hancur berkeping-keping saat ini. Kali ini, akan merepotkan. Merasakan kedua kekuatan menakutkan ini, ekspresi Xiaoyan dan Hai Baodong tiba-tiba menjadi sangat sedih. Bersambung ke bab selanjutnya.